Halo sobat pecinta catur, tentunya sebelumnya kita sudah membahas bagaimana engine menghadapi manusia, Magnus menghadapi Stockfish 14, dan saat ini juga kita akan menunjukkan teman-teman bagaimana kiranya Hikaru menghadapi komputer. Sebelumnya keunikan yang terjadi pada permainan Hikaru Nakamura ini di mana Stockfish mengepur satu pion. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak keseruannya teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini Hikaru Nakamura putih memulai langkah dengan E4, gajah langsung ke B7, kuda ke C3 dan E6. Dilanjutkan A3, yaitu dengan jelas mencegah gajah ke depan advance. C5, kuda ke F3, kuda ke F6, dua kali mengancam pion pusat. D3 dan gajah ke E7 mempersiapkan rokade ke depan. Pion ke G3 mempersiapkan fianchetto. D5, pertukaran pion diterima, kuda memukul kembali, langsung juga menawarkan kuda, menteri memukul kembali, di mana di sini juga langsung mengepin kuda, ancaman terhadap benteng ke depan. Gajah ke G2 juga kembali mengancam ke depan, dan kuda ke C6, di mana cukup berbahaya teman-teman jika kuda ini dilepaskan. Oke, sehingga rokade, kuda ke D4, dan dilanjutkan kuda ke E1, yaitu dengan jelas juga melindungi apabila diterima jelas kakmat ya. Untuk itulah kuda mundur juga melindungi gajah, menteri ke D7, dan C3 saat ini mengusir kuda. Pertukaran gajah terlebih dahulu, kuda memukul kembali dan kuda mundur ke F5. Dilanjutkan menteri ke E2, rokade, dan kuda ke E3. Menawarkan kuda, pertukaran kuda, gajah memukul kembali, dan benteng ke C8 melindungi pion, menambah perlindungan ke depan. Benteng ke D1, yaitu secara tidak langsung mengancam menteri ke depan. Benteng ke B8, juga secara tidak langsung mengancam pion ke depan, mungkin disupport ke depan. Dilanjutkan benteng ke D2, menambah support juga menumpuk benteng di file D. Benteng ke B7, benteng ke D1 sesuai rencana, menteri ke D5. Mensentralisasi menteri cukup penting. Benteng ke C2 dan menteri ke C6. Menteri ke G4, di mana ke depan mungkin mensupport bagi gajah ancaman skakmat, dan benteng ke D8 saat ini. Di sini benteng ke D2 tentunya. Apabila langsung dicoba gajah sebelumnya, maka jelas gajah ke F6. Apabila H4, maka C4 saat ini, di mana di sini teman-teman sedang dipin. Untuk itulah masih dicoba oleh Hikaru Nakamura terlebih dahulu benteng ke D2, yaitu mempersolid ke depan, dan dilanjutkan ke E6 saat ini. Menteri ke E4 menawarkan menteri, benteng ke C8. Pertukaran menteri dilakukan Hikaru Nakamura, benteng memukul kembali, dan benteng ke C1. Dilanjutkan A6 saat ini. Benteng ke C2, benteng ke D7. Raja ke F1, raja ke G7, raja ke E2, dan pion ke A5. A4 dilanjutkan, langsung juga menghentikan pion E5 saat ini. Benteng ke D1 dan pion ke G5. G4, di mana juga langsung mengontrol petak terang ini, raja ke G6. H3, benteng ke C8, mencoba ke depan bermanuver teman-teman. F3 dan H5. Gajah ke F2, di sini benteng ke B7. Raja ke F1, F6 dilanjutkan. Benteng ke A1, benteng ke B3. Benteng ke D1 dan H4. Hikaru Nakamura gajah ke I1, mensupport pion ke depan, membuka gajah mengancam pion. Sebelumnya apabila langsung pion D4, maka jelas pion memukul pion ya, karena apa? Ini sedang dipin. Untuk itulah teman-teman, gajah ke E1 terlebih dahulu, benteng ke B8, benteng ke D2, dilanjutkan benteng ke D8. Raja ke E2, gajah ke D6. Raja ke D1 mencoba bermanuver ke depan, benteng ke C8, benteng ke E2. Benteng ke D8, benteng ke D2. Kita lihat di sini sebenarnya jika saja Hikaru Nakamura menyetujui bolak-balik bisa saja terjadi, dan kita tahu manusia punya keterbatasan sedangkan engine tidak kenal lelah teman-teman. Gajah ke C7 dan gajah ke F2. Gajah ke D6, raja ke C1, raja ke F7, raja ke B1, benteng ke B8, raja ke A2, benteng ke B7, benteng ke E4, di mana dapat bermanuver ke depan. Benteng ke D7, benteng ke C4, benteng ke C7, benteng ke C2, yaitu mungkin mensupport pion melaju ke depan.
Raja ke-6 saat ini. Benteng ke-4. Mengapa bang tidak langsung pion melaju? Maka jika hal ini terjadi, pertukaran akan diterima, pertukaran benteng, pertukaran pion. Di sini gajah dapat ke B6. Langsung juga mengepin sehingga pertukaran pion terjadi, maka kita lihat ini akan lebih baik posisi raja hitam dibandingkan posisi raja putih. Untuk itulah kita kembali. Sehingga Hikaru Nakamura melanjutkan benteng ke E4, yaitu juga langsung ke depan mensupport pion sehingga pion ini sedang dipin, dan benteng ke B7. D4 sehingga pertukaran pion gajah menerima teman-teman. Kita lihat, inilah pinan. Sebelumnya apabila pion menerima, maka jelas ini akan menjadi lemah sehingga benteng ke B4. Oke, untuk itulah teman-teman gajah yang menerima supaya tetap pion mengontrol peta ini. Benteng ke D7, gajah mundur, gajah ke C7. Benteng ke C4, benteng ke D3, di sini benteng ke E2. Mensupport gajah. Bagaimana bang jika diterima pertukaran gajah? Maka benteng ke F2, benteng ke A8, dan ini pun masih cukup melindungi satu sama lain. Dan masih dicoba Hikaru Nakamura yaitu dengan benteng ke E2 mensupport gajah, gajah ke D8. Benteng ke E1, raja ke D7, benteng ke E2. Raja ke E6, benteng ke C5, di mana ke depan mengancam pion, dan di sini benteng ke B6. Langkah jebakan dari Stockfish terlihat mengorbankan pion. Benteng ke C8 dari Hikaru Nakamura membuka akses gajah, dan juga di sini benteng mengancam gajah. Sebelumnya apabila teman-teman benteng langsung bersemangat memukul pion ini, maka jelas benteng memukul pion open skak, atau artinya melakukan skak, membuka ruang bagi gajah mengancam benteng, dan di sini pun mengancam pion, dan posisi kembali sebanding, bahkan hitam lebih baik sedikit. Untuk itulah teman-teman masih dilanjutkan dengan benteng ke C8, maka benteng ke D6, C4, raja ke D7, benteng ke A8, benteng ke C6, C5 saat ini. Benteng ke C8 dan benteng ke A7 skak. Raja ke E6, benteng ke E1, benteng ke B8, benteng ke A6 skak. Raja berpindah ke E7, C6 saat ini. Mencoba mempromosikan pion ke depan. Raja ke D6 tentunya mencegah hal tersebut terjadi. Benteng ke C1, gajah ke C7, gajah ke C5 skak. Raja ke E6, benteng ke A7. Di sini ke depan mengancam gajah sehingga benteng ke C8 mensupport gajah, benteng ke B7. Gajah ke D8, dilanjutkan gajah ke A3. Di sini gajah ke C7 teman-teman kembali. Apabila dicoba dengan benteng langsung memukul pion yang terlihat gratis ini, maka jelas benteng ke D1, di mana mengambil alih, dan ini cukup berbahaya ke depan. Untuk itulah teman-teman masih dicoba yaitu gajah ke C7 dari Stockfish, benteng ke B3 langsung juga melindungi pion ke depan sehingga benteng ke D4 mengancam pion, dan inilah yang menjadi keunggulan ke depan bagi Stockfish. Kita tahu bagaimana Hikaru membuat langkah lemah sebelumnya. Gajah ke C5 dilanjutkan dengan benteng memukul pion skak sehingga posisi pion kembali sebanding. Benteng ke F4, benteng ke D1, benteng ke C4, benteng ke B5. Benteng ke D8, maka langsung ditukarkan, dan B3 saat ini. Kita lihat mengancam benteng ke C3, dan inilah menjadi keunggulan di mana salah satu pion juga akan tumbang yang dilakukan oleh Stockfish ke depan, dan pion ini menjadi lemah. Dilanjutkan dengan raja ke B2, benteng memukul pion, benteng ke B7 di mana mensupport ke depan, dan di sini raja ke D5. Langsung juga mengancam gajah. C7 mempromosikan sehingga terpaksa wajib diterima, dikorbankan gajah dengan benteng memukul pion, kompensasi pion akan promosi ke depan. Gajah ke B6, benteng ke G3, gajah memukul pion, benteng memukul pion, benteng ke H7 mencegah pion promosi ke depan, benteng ke G2 skak. Raja ke C3, benteng ke G3 skak, raja ke C2. Maka H3 saat ini, di mana juga akan disupport oleh pion-pion ke depan. B4 dan raja ke C4 mencegah pion untuk promosi. Benteng ke C7 skak, raja ke B5, benteng ke B7 skak, raja ke A4, dan gajah ke D8, yaitu mengancam pion ke depan, dan G4 saat ini. Kita lihat mensupport dan mempromosikan.
benteng ke H7 dimainkan. Apabila dicoba gajah memukul pion ini, maka jelas H2. Dan sekarang benteng ke H7 ada benteng ke H3, pion akan promosi ke depan. Dan ini sudah dihalangi. Oke teman-teman, untuk itulah di dalam posisi ini benteng ke H7 langsung dan dilanjutkan benteng ke F3. Melindungi pion juga mensupport pion promosi ke depan. Raja ke D2, raja memukul pion. Raja ke E2, raja ke C4, benteng ke H6, F5. Gajah ke C7 dan setelah raja ke D5 simpel mensupport pion. Di sini juga Hikaru Nakamura menyerah. Kita lihat teman-teman bagaimana kemampuan manusia terbatas dan bagaimana engine tetap konsisten melakukan langkah terbaik. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan inilah momen pertemuan manusia menghadapi komputer, di mana pertemuan mereka ada 4 game, dan ini adalah game pertama di mana game-game sebelumnya dibantu oleh engine teman-teman. Dan bagaimana Stockfish juga mempur Hikaru Nakamura dan tetap bisa memenangkan permainan. Dan adapun akurasinya sebagai berikut. Hikaru Nakamura memiliki akurasi 89,8% dan Stockfish 93%. Dan lagi-lagi kami memberikan sebuah puzzle yang menarik, kita melangkah dan memenangkan permainan. Mari sharing, tuliskan jawaban Anda di kolom komentar, dan kita bisa diskusi bersama. Silahkan cek juga di layar akhir konten menarik dari kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya, bye-bye.